Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3? Semoga kita semua hari ini dalam kondisi sehat ya. Tentunya dengan keadaan yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana kita masih di buku jilid 3D, tema 7 perkembangan teknologi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Ayo Berlatih di tema 7 subtema 2 ya adik-adik sekalian. Ayo berlatih tema 7 subtema 2. Dan akan kita lanjutkan untuk pendamping pembelajaran 2. Dan sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas kali ini, yaitu di halaman 33 ya. Tema 7 subtema 2 pendamping pembelajaran 2. Ayo berlatih ya. Ini dimulai dari halaman 33 ya untuk materinya. Dan yang akan kita bahas untuk Ayo Berlatih kali ini ada di halaman 34 ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, yaitu menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kemudian yang kedua, menuliskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita diminta untuk mendengarkan teks ya dengan cermat. Oke, saya baca adik-adik ya. Serat alami pada pakaian. Selama ini kita menggunakan pakaian tanpa mengenali jenis-jenis bahan yang ada. Beberapa ahli dari industri tekstil mengenalkan beberapa bahan dari serat alami yang kini telah banyak beredar di pasaran. Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wool, dan kulit hewan. Bahan katun terbuat dari benang kapas. Bahannya halus dan nyaman untuk dipakai. Bahan sutra terbuat dari benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra. Jika terkena cahaya, kain ini akan tampak berkilau. Ini yang bahan sutra ya adik-adik ya. Pakaian yang berbahan dasar kulit hewan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain pakaian, kulit hewan juga dapat digunakan untuk membuat sepatu dan tas. Hewan yang sering dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian adalah domba. Ini adik-adik ya. Jadi kita mempelajari tentang serat alami, yaitu yang pertama itu dari benang kapas, yaitu bahan katun. Yang kedua adalah dari kepompong ulat sutra, yaitu bahannya adalah sutra ya, berbahan sutra. Ini diambil dari berbagai review.com ya, tentang serat bahan pakaian tekstil serat bahan ya. Oke, langsung saja adik-adik kita ke soal nomor 1 ya. Buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks yang telah kamu dengarkan ya. Jadi kita diminta untuk membuat pertanyaan dari isi teks yang sudah didengarkan tadi atau yang sudah kita baca ya. Ini diberikan contoh misalnya. Apa judul bacaan tersebut? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan serat alami pada pakaian? Nah, untuk memudahkan ya, sebenarnya untuk membuat pertanyaan itu ada beberapa kata yang sebagai pemandu ya adik-adik, yaitu 5W1H kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal ada yang namanya adik Simba ya. 5W1H itu adalah what, where, when, why,
dan apalagi ya 5 ya pokoknya. Jadi apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan bagaimana kalau adik Simba ya. Itu bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Tapi kita tidak usah pakai itu juga enggak apa-apa ya. Yang penting pertanyaannya terkait dengan teks yang ada. Oke, untuk yang nomor 1 di sini sudah saya buatkan pertanyaannya, adik-adik bisa disimak untuk pertanyaan nomor 1 ya di halaman 34. Nah, di sini ya membuat pertanyaan tentang isi teks. Nah, yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Ini sesuai contoh ya, nomor 1 dan nomor 2. Ini kemudian saya tambahkan nomor 3 sampai dengan nomor 6. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud serat alami pada pakaian? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh bahan yang terbuat dari serat alami. Pertanyaan yang keempat, bahan katun terbuat dari apa? Pertanyaan yang kelima, terbuat dari apa bahan sutra? Kalau yang keempat tadi katun, yang kelima sutra ya. Jadi ada jawabannya tadi di teks semua ya. Kemudian yang pertanyaan nomor 6, hewan apa yang sering dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian? Itu juga ada tadi di tag ya. Ini untuk soal nomor 1 ya. Jadi kita disuruh membuat pertanyaan tentang isi teks. Kemudian soal nomor 2, tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman sebelahmu. Ini kalau satu bangku ya dengan teman sebelahnya, berarti tandailah pertanyaan yang sama dengan pertanyaan temanmu. Jadi setelah membuat pertanyaan dicocokkan dengan temannya, oh ternyata ada yang sama. Kalau ada yang sama pasti bisa diganti atau bisa dihilangkan salah satu ya Dede. Kemudian untuk yang nomor 3, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama teman sebelahmu. Oke, di sini jadi jawabannya seperti apa ya, nanti bisa didiskusikan lah. Karena kita tadi sudah membuat pertanyaan di nomor 1 lah, maka jawabannya ini saya tuliskan di nomor 3 ya adik-adik, nanti jadi sekalian nomor 1 dan nomor 3 ada pertanyaan dan juga jawaban tentunya dari teks yang ada. Oke, ini yang nomor 3 ya, jadi jawaban dari pertanyaan pertama, apa judul bacaan tersebut? Nah, judulnya adalah serat alami pada pakaian. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud serat alami pada pakaian? Nah, serat alami adalah serat yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan mineral. Nah, itu nomor 2. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 tadi ya. Sebutkan contoh bahan yang terbuat dari serat alami. Nah, contoh bahan tadi di teks ada ya. Jadi bahannya ada katun, sutra, linen, wool, dan kulit hewan. Ini berasal dari serat alami ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, bahan katun terbuat dari apa? Nah, bahan katun itu terbuat dari benang kapas ya. Kemudian yang pertanyaan kelima tadi adalah terbuat dari apa bahan sutra? Bahan sutra itu terbuat dari kepompong ulat sutra. Dan yang terakhir ya, pertanyaan nomor 6, hewan apa yang sering dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian? Jawabannya adalah domba. Ya, itu adik-adik untuk ayo berlatih di halaman 34 kita diminta untuk membuat pertanyaan sekaligus jawabannya seperti apa di nomor 3 untuk didiskusikan bersama dengan teman sebangku. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Ini di ayo berlatih halaman 35 ya, masih di pendamping pembelajaran 2 ya adik-adik. Ini tentang mengidentifikasi keragaman teman-teman di sekolah, kemudian menuliskan keragaman yang ada di sekolah ya. Ini muatan pelajaran PPKN ya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Tulislah 3 contoh pakaian adat yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. Pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Ini sudah saya tuliskan adik-adik. Yang pertama ulos ya, pakaian adat ulos atau dari kain ulos ya. Ini berada di asalnya dari Sumatera Utara. Kemudian yang kedua ada kebaya ya, pakaian adat kebaya. Ini yang dipakai oleh perempuan ya. Ini berasal dari Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada baju adat Betawi. Baju adat Betawi itu dari Jakarta ya. Sebenarnya ada banyak yang lainnya adik-adik, mungkin kalau mau diberikan contoh yang lain juga bisa. Jadi tidak harus sama karena
di Indonesia itu ada banyak sekali ya pakaian adat yang kita kenal karena diminta 3. Di sini saya tuliskan hanya 3. Lanjut ke soal nomor 2, tulislah 3 contoh keragaman yang ada di kelas ya, keberagaman yang ada di kelas. Di sini ada keragaman sifat, misalnya ada yang penyabar, ada yang pemberani misalnya. Kemudian ada keragaman kegemaran ya. Misalnya ada yang suka main sepak bola, ada yang suka main lompat tali. Nah, itu kegemaran. Ada yang suka mancing misalnya. Kemudian yang ketiga ada keragaman ciri fisik ya. Ciri fisik misalnya ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kuning ya, atau yang berkulit sawo matang, atau mungkin ada yang hidungnya mancung, atau ada yang rambutnya lurus. Lah itu keragaman ciri fisik ya, Adik-adik. Jadi keragaman di kelas ini saya berikan 3 contoh, ada keragaman sifat, keragaman kegemaran, dan keragaman ciri fisik. Lanjut ke nomor 3, tulislah 3 contoh perbedaan sifat antara kamu dengan temanmu di sekolah. Nah, perbedaan sifat tadi ya sudah saya jelaskan ya. Sifat itu ada diminta 3, ini ada periang, ada pemalu, ada penyabar, ada pemberani. Dituliskan 3 saja, Adik-adik. Lanjut ke nomor 4, tulislah contoh perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dengan teman di sekolah. Contoh perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dengan teman di sekolah ini misalnya. Nah, saat mengerjakan tugas kelompok ya mungkin ada perbedaan pendapat ya. Kemudian ada saat pemilihan pengurus kelas. Dan yang ketiga adalah saat penentuan jadwal piket harian ya. Mungkin ada yang pengen hari Senin, ada yang pengen hari Selasa. Nah, tetap di situ harus kita diskusikan untuk mendapatkan kesepakatan bersama ya. Gitu ya, Adik-adik. Untuk pendamping pembelajaran 2 di tema 7 subtema 2 sudah kita bahas ya. Untuk pendamping pembelajaran berikutnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3 ya. Jadi mungkin di sana sudah kita bahas ya, mulai dari Bu Pena 3A ya, atau tema 1 sudah kita bahas semua ya sampai dengan 3D. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.